Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus melalui firman-Nya, karena ada janji yang diberikan buat setiap kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran-Nya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Kita percaya hidup kita itu Tuhan yang pelihara. Di sisi lain kita juga percaya bahwa hidup kita itu Tuhan yang tuntun. Dengan cara apa Tuhan menuntun kita? Tentu dengan perintahnya, dengan firman-Nya, dengan ketetapannya. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini, saudara dikasih dalam Tuhan, saya kembali mengajak setiap kita untuk tetap tertanam dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan yang akan menuntun kita, firman Tuhan yang akan menerangi jalan kita, dan pada akhirnya firman Tuhan yang membersihkan kehidupan kita untuk semakin lebih hidup memuliakan nama Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, jika saudara terberkati melalui program ini, saudara bisa bagikan kembali ke rekan-rekan saudara, keluarga, famili melalui sosial media kita, sehingga pada akhirnya program ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kami berterima kasih karena setiap hari kami ada karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, dan karena kasih setia Tuhan. Sehingga kalau hari ini kami boleh dapatkan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu, Roh Kudus berbicara bagi kami, berikan kami kekuatan, kesanggupan untuk juga menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali murid-murid Yesus menyeberang terlebih dahulu, karena Yesus menyuruh mereka untuk menyeberang terlebih dahulu dengan perahu, dan Yesus sementara berdoa seorang diri. Namun dalam perjalanan murid-murid di tengah perahu, Alkitab mencatat mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal, atau saudara dikasih dalam Tuhan, mereka sedang ada dalam kesusahan di tengah-tengah perahu. Lalu Alkitab mencatat di dalam Matius pasal 14 ayat 26 dan 27, ketika murid-muridnya melihat dia, jadi ketika keadaan kacau, keadaan penuh dengan ketakutan, murid-murid panik di tengah-tengah badai, di tengah-tengah angin sakal, Yesus berjalan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus berjalan di dalam badai tersebut, dan mereka panik, mereka takut, terkejut melihat apa? Alkitab katakan mereka melihat dia, Yesus berjalan di atas air. Mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi kata Yesus, segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam keadaan yang kacau, dalam keadaan yang penuh dengan kekhawatiran, dalam keadaan yang penuh dengan kepanikan, seringkali kita juga sama seperti murid-murid, tidak bisa melihat atau merasakan hadirat Tuhan. Murid-murid juga tidak bisa mengetahui bahwa ada Tuhan Yesus menuju kepada mereka, sehingga mereka berkata bahwa itu hantu. Mereka tidak bisa mendapati bahwa itu Tuhan menuju ke mereka. Kenapa? Karena ketakutan. Mereka penuh dengan ketakutan, mereka penuh dengan kekacauan, mereka panik karena saat itu kapal akan tenggelam. Sudah dikasih dalam Tuhan, kapal perahu yang mereka naiki sedang mengalami kekacauan gitu, paniklah di mana-mana. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Seringkali kita dalam menghadapi masalah, kita juga tidak merasakan hadirat Tuhan. Dalam kita menghadapi badai kehidupan kita, mungkin dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam kesehatan, seringkali kita bilang, "Tuhan, kok seakan-akan Tuhan gak tolong kami ya? Kok seakan-akan Tuhan gak dengar doa kami?" Kita merasakan kayaknya tuh seakan-akan Tuhan tuh jauh. Saudara, kita pernah merasakan hal itu, dan saya percaya kalaupun hari ini engkau sedang mengalaminya, Tuhan hendak sedang sampaikan sesuatu buat setiap kita, bahwa Dia selalu ada bahkan di tengah-tengah badai kehidupan kita sekalipun. Hanya seringkali kita tidak bisa merasakannya. Karena apa? Karena kita penuh dengan ketakutan. Seringkali kita tidak bisa merasakannya, tidak bisa menikmati hadirat Tuhan, karena kan janjinya jelas.
Dia adalah Immanuel, selalu ada bersama-sama dengan kita. Lalu kenapa pada saat badai seakan-akan Tuhan itu terhilang, Tuhan itu tidak terasa, tidak dapat dinikmati oleh kita hadiratnya? Berarti bukan Tuhannya tidak hadir, hanya kitanya gagal fokus. Yesus hadir di tengah-tengah badai pada saat murid mengalami kegalauan, ketakutan di tengah-tengah kapal, di tengah-tengah perahu yang sedang diombang-ambingkan oleh angin sakal pada saat itu. Yesus ada di tengah-tengah perahu, di tengah-tengah badai. Saudara dikasih dalam Tuhan, bagian kita terkadang seringkali gagal fokus. Itu yang membuat kita tidak bisa merasakan, dan seakan-akan kita bilang Tuhan tuh kayaknya gak hadir ya di tengah-tengah badai. Tuhan tuh kok kayaknya gak tolong saya ya. Bagaimana Tuhan bisa tolong saya? Kalau saya menghadapi pergumulan ini, bagaimana saya bisa mencintai Tuhan kalau saya tidak pernah merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang saya hadapi? Tuhan tetap ada di tengah-tengah badai yang setiap saudara dan saya hadapi hari-hari ini. Dia tetap ada di dalamnya. Itu sebabnya kita akan lihat apa perkataan Yesus kepada murid-muridnya, saudara. Perkataan Yesus adalah, tenang, aku ini, jangan takut. Dari 3 hal ini kita belajar 3 hal penting. Yang pertama, tenang itu bicara tentang jangan fokus kepada masalah. Kalau kita tidak tenang, maka kita hanya fokus kepada masalah. Kita buru-buru cari jalan keluar. Kita nggak tahu mesti apa. Kita panik, kita galau. Kita fokus kepada apa yang kita lihat di depan kita. Murid-murid melihat angin sakal. Murid-murid melihat, waduh, kapal perahu ini udah mulai tenggelam. Kita mulai ketakutan. Itu mereka mulai takut. Itu sebabnya perkataan pertama yang Yesus ucapkan kepada murid-muridnya di tengah badai adalah tenang. Saya ajak setiap kita umat Tuhan yang kau hari-hari ini gak bisa merasakan hadirat Tuhan karena masalahmu terlalu besar, engkau katakan pergumulanmu terlalu berat, engkau bilang tenang dulu. Alkitab jelas katakan dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Tenang dulu, jangan panik. Kepanikan dalam pikiran, dalam hati kita, itu membuat kita gak bisa merasakan hadirat Tuhan. Dan seringkali Tuhan ngomong dalam hati dan pikiran kita tentang apa yang harus kita lakukan, kita tidak terdengar. Kenapa? Karena yang kita fokus hanyalah masalah yang ada di depan kita. Nanti kalau kejadian gini gimana? Nanti kalau kejadian itu seperti apa? Nanti kalau kemudian akan terjadi seperti, kita udah keburu panik, saudara. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau engkau sedang ada di tengah-tengah badai, engkau tidak merasakan hadirat Tuhan, pertama yang kau harus lakukan, tenanglah. Sama-sama bilang sama saya harus tenang. Yang kedua, Yesus bilang, aku ini. Ini membuktikan kepada murid-muridnya, hei, engkau ada berjalan bersama-sama dengan aku. Ketahuilah siapa yang bersama-sama denganmu di dalam badai. Bukan soal seberapa besar badainya yang kau hadapi. Mungkin kau berkata, tapi pendeta gak ngalamin sih. Tapi pendeta gak ngerasain sih. Apapun badai kita, Yesus kita tetap sama. Saudara mungkin bilang, badai saya lebih besar daripada badai yang pendeta pernah hadapi. Tapi saya juga mau bilang, Yesus kita sama, saudara. Yesus yang ada dalam kehidupan saya juga adalah Yesus yang sama dalam kehidupan badai, dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya jangan fokus kepada badainya. Fokuslah kepada Yesus. Itu sebabnya perkataan kedua yang Yesus katakan kepada murid-muridnya di tengah badai adalah, aku ini. Itu membuktikan bahwa aku menguasai badai. Aku ada di tengah-tengah badai. Aku ada bersama-sama dengan kamu. Ketahuilah hari ini bahwa badaimu tidak pernah lebih besar dari Yesus yang ada bersama-sama dengan engkau. Amin. Yang ketiga, jangan takut. Apapun yang kau hadapi hari-hari ini, ketahuilah, ketakutan hanya akan mendatangkan kehancuran. Belajar mulai berani menghadapi apapun, karena engkau tidak pernah berjuang sendiri. Jangan takut, Pak. Jangan takut, Bu. Hadapi. Kalau masalah itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, jangan takut. Engkau tidak pernah berjuang sendiri. Kuncinya 3 hal ini. Kalau engkau sedang ada dalam badai, engkau sedang ada dalam kegalauan di hatimu, engkau tidak merasakan hadirat Tuhan, 3 hal ini lakukan. Pertama, tenang. Tenang. Yang kedua, ketahuilah bahwa ada Yesus berjalan bersama-sama dengan engkau. Badaimu tidak pernah lebih besar daripada Yesus kita. Amin. Dan yang ketiga, jangan pernah takut. Apapun masalahmu, hadapi. Karena engkau tidak pernah berjuang sendiri. Kita akan kembali merasakan hadirat Tuhan. Kita akan kembali melihat bahwa kuasa Tuhan dapat menaklukkan badai yang ada dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman-Mu yang hari ini menguatkan, mengingatkan kami
bahwa kami harus tenang, kami harus mengetahui siapa yang jalan bersama-sama dengan kami, dan kami gak boleh takut menghadapi apapun, karena kami tahu kami tidak pernah berjuang sendiri. Tuhan, hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang hari-hari ini mungkin tidak lagi merasakan hadirat Tuhan, oleh karena mereka merasa badai terlalu besar, oleh karena mereka masalah pergumulan, tekanan hidup terlalu kuat. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan jamah, sehingga mereka kembali merasakan hadirat Tuhan, mereka kembali merasakan kedekatan, keintiman dengan-Mu. Di dalam nama Yesus, yang lemah, berbeban berat, takut, khawatir, cemas, aku berdoa dalam nama Yesus, mereka kembali mendapatkan hadirat, kuasa, impartasi sorga terus mengalir dalam hidup mereka. Bahkan mereka yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Terima kasih Allah, berkat-Mu ada atas setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Kita dapat tetap terus menikmati hadirat Tuhan, bahkan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah badai hidup sekalipun, karena Dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati.